Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi dan tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri, keuangan non-bank, dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki OJK sebagai berikut. Yang pertama, terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank. Yang kedua, terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. Yang ketiga, terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. OJK biasanya memiliki berbagai strategi untuk menghadapi nasabah yang menunggak pembayaran, termasuk 1. Pendekatan komunikatif, 2. Penyuluhan dan edukasi keuangan, 3. Penyusunan rencana pembayaran, 4. Pengawasan dan regulasi, 5. Kolaborasi dan dengan pihak terkait. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter, pengaturan, serta pengawasan sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, teman-teman harus mengetahui status dan juga kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Yang pertama adalah sebagai lembaga negara yang independen. Babak baru dalam sejarah Bank Republik Indonesia, Bank Sentral dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, di mana Bank Indonesia ini telah mengalami beberapa kali perubahan peraturan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan juga penguatan sektor keuangan. Undang-undang ini memberikan status dan juga kedudukan sebagai suatu lembaga yang independen dalam menjalankan tugas. Kedua adalah sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang mendapatkan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.
Indonesia untuk mengatasi nasabah yang menunggak pembayaran. Yang pertama adalah memberi peringatan kepada nasabah untuk membayar pinjaman dengan tepat waktu. Yang kedua, menghubungi nasabah secara langsung untuk menegaskan kewajiban untuk membayar angsuran. Yang ketiga adalah memberlakukan denda atau biaya keterlambatan atas pinjaman tersebut. Dan yang keempat, memulai proses hukum untuk mendapatkan pembayaran dengan cara menagih hutang. Dan yang terakhir, melakukan penjualan ataupun penyitaan aset yang dijaminkan sebagai jaminan atas pinjaman yang tidak terbayar tersebut. Huh? Huh? Oh my god! Wow! LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah para perbankan yang ada di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004, yaitu tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada tanggal 22 September tahun 2004. Cara kerja LPS diantaranya melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis, melaksanakan program penjaminan polis, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya. Yang pertama adalah penilaian risiko. LPS akan menilai tingkat risiko dari nasabah yang nunggak untuk menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya. Yang kedua, penagihan. LPS akan melakukan upaya penagihan kepada nasabah yang nunggak untuk mendapatkan pembayaran tunggakan tersebut. Yang ketiga, ada pengelolaan kredit macet. LPS dapat mengambil alih pengelolaan kredit macet, termasuk melakukan kembali atau likuidasi aset untuk mendapatkan pembayaran. Yang keempat, penyelesaian klaim. Jika bank tempat nasabah memiliki simpanan mengalami kebangkrutan, LPS akan menyelesaikan klaim nasabah yang belum dipenuhi oleh bank tersebut. Dan yang terakhir, ada pendidikan keuangan. LPS juga bisa memberikan pendidikan keuangan kepada nasabah agar menghindari kembali terjadinya nunggak di masa depan. Wow! Tidak mau BI, OJK,